Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Maulana Sanjaya. Saya dari kelas F, jurusan Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Service Excellence. Review jurnal ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah identitas jurnal, yang kedua adalah isi jurnal, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat adalah keterkaitan jurnal. Identitas jurnal. Identitas jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul dari jurnal yang saya ambil adalah strategi pelayanan dengan konsep service excellence. Yang kedua adalah nama jurnal. Nama jurnal ini adalah peraja jurnal. Yang ketiga adalah volume dan nomor jurnal. Volume jurnal yang saya ambil yaitu adalah 1 dan nomornya adalah 2. Yang keempat adalah penulis. Penulis dari jurnal yang saya ambil adalah Nurlia. Yang kelima, yang terakhir ini adalah bulan dan tahun diterbitkannya jurnal, yaitu pada bulan Juni 2018. Isi jurnal. Isi jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan jurnal, yang kelima adalah kesimpulan. Abstrak. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai service excellence. Service excellence, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah hal yang sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Penulis juga menjelaskan bahwa keberhasilan program pelayanan prima ini tergantung pada keselarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Namun, yang paling penting dalam memberikan layanan prima kepada pelanggan minimal harus memiliki 3 hal pokok, yaitu peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program pelayanan prima ini tergantung pada keselarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Pendahuluan dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang pengertian service excellence. Secara bahasa, service excellence terdiri dari 2 kata, yakni service dan excellence. Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Penulis juga menjelaskan pengertian service excellence ini menurut beberapa ahli. Yang dimaksud dengan layanan prima atau excellent adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik dan memuaskan pelanggan. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Sederhananya, pelayanan prima atau service excellent adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat 2 elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Penulis dalam jurnal ini menjelaskan tentang beberapa konsep dasar dalam pelayanan prima atau service excellence. Yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah penampilan, yang keempat adalah perhatian, dan yang kelima adalah tanggung jawab. Penulis juga menjelaskan tentang standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Pengertian ini juga didasarkan dengan pengertian dari beberapa tokoh. Jenis-jenis pelayanan. Yang pertama adalah core service. Ini adalah pelayanan merupakan produk utama dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah facilitating service. Ini adalah fasilitas layanan tambahan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah supporting service. Ini adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau untuk membedakan dari pesaing. Pentingnya pelayanan prima.
Ini ada dua macam atau dua golongan. Yang pertama adalah pelayanan prima bagi pelanggan internal dan juga pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. Yang dimaksud pelanggan internal adalah orang yang terlibat dalam proses produksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang dimaksud oleh pelanggan eksternal yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Pemberian pelayanan prima kepada pelanggan eksternal ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Manfaat pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Strategi pelayanan prima. Penciptaan nilai bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah meningkatkan perolehan pelanggan, yang kedua adalah memperkerjakan karyawan dengan lebih baik, yang ketiga adalah memberikan kompensasi yang lebih efektif, yang keempat adalah meningkatkan produktivitas karyawan, yang kelima adalah memotivasi karyawan untuk menawarkan nilai kepada para pelanggan, yang terakhir ini adalah membangun investasi dan struktur kepemilikan yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu perusahaan atau organisasi memberikan layanan kepada pelanggan internal, yaitu para pegawainya. Kemudian para pelanggan internal ini memberikan layanan atau pelayanan kepada pelanggan eksternal melalui barang atau jasa yang diproduksinya. Untuk itu perusahaan atau organisasi ini perlu memenuhi dulu harapan pada pelanggan internalnya, baru kemudian mendapatkan tunjangan untuk memenuhi harapan para pelanggan eksternalnya. Pelanggan mengharapkan beberapa hal berikut ini setelah diterapkannya pelayanan prima. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas barang atau jasa. Yang kedua, semakin cepat pelayanan yang diterima. Yang ketiga, adanya pembaruan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, harga yang semakin murah. Yang kelima, yang terakhir ini adalah fasilitas yang semakin mudah atau sederhana. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya adalah dalam jurnal ini penulis mencoba menjelaskan tentang service excellence dan disertai dengan pendapat para tokoh dan juga penjelasan yang begitu lebar mengenai service excellence dan strategi-strateginya. Kekurangannya adalah dalam jurnal ini tidak terdapat abstrak bahasa Inggris sehingga tidak dapat dijadikan rujukan internasional. Keterkaitan makalah dengan jurnal. Keterkaitan makalah dan jurnal ialah bahasan yang berada di dalam makalah dan jurnal. Dalam makalah dijelaskan tentang pengertian dan juga strategi membangun pelayanan prima itu seperti apa. Sama halnya dengan jurnal. Dalam jurnal ini juga membahas tentang pengertian service excellence atau pelayanan prima dan juga menjelaskan tentang strategi pelayanan prima itu seperti apa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.